Hai Libra, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia. Terima kasih untuk hadir dan menyimak reading ini. Kali ini gue mau lakukan tarot reading untuk zodiak Libra di bulan Februari 2021 buat kamu laki-laki ataupun perempuan, Libra Sun Sign, Moon Sign, dan Rising Sign. Love life relationship kamu di sepanjang Februari ini. Dan juga guidance untuk teman-teman Libra dalam menghadapi love life-nya di bulan Februari. Libra. Oke, kartu kamu adalah Love Yourself First. Your self-respect make you more romantically attractive. Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Lalu, let your friend help you. Ask for and accept support from others. Di bottom of the deck-nya adalah Worth Waiting For. Divine timing is at work in your love life. Ya, waktunya untuk menunggu, sabar menunggu karena akan ada manfaatnya kalau kamu sabar. Karena waktunya sedang bekerja ya, sedang dalam progres. Dan kamu akan tahu jawabannya nanti kalau sudah waktunya. Ada hal-hal mungkin yang perlu kamu bicarakan dengan teman kamu, entah itu sharing atau minta bantuan teman kamu kalau kamu gak bisa handle itu sendirian. Ya, Libra di bulan Februari 2021. Buat teman-teman Libra, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan join membershipnya. Libra Februari 2021. Join membership di channel DME Tarot Indonesia karena dengan jadi member kamu akan bisa mendapatkan personal tarot reading gratis di setiap live stream langsung secara live. Live stream setiap hari Minggu jam 4 sore WIB. Dan juga kamu bisa langsung mendapatkan update ramalan zodiak terbaru, upload terbaru sebelum video itu dipublish. Jadi member first. Oke, untuk Libra, kartu kamu Nine of Cups, Judgment, The Hangman, The High Priest atau The Hierophant, Eight of Rods, Eight of Swords, Double Eight, Six of Swords, Ace of Swords, Seven of Rods, dan King of Rods. Bottom of the deck kamu adalah The Fool. Wow, The Fool. Libra, ini di bulan Februari akan ada sesuatu yang baru yang sangat menggemaskan ya, sangat membuat kamu exciting, semangat, ingin kamu mulai, kamu langsung ingin cepat-cepat rasanya untuk menjalani hal tersebut. Mungkin ada ide yang baru atau tempat yang baru yang sedang kamu jelajah, misalnya kamu pindah tempat atau karir, could be anything ya. Ada permulaan yang baru khususnya di dalam love life kamu. The Fool ini juga bisa menggambarkan kebebasan ya, dimana kamu akan merasa lega, nggak lagi terikat, nggak lagi punya beban. Kamu akan enteng gitu ya pikiran perasaan kamu, dan gak akan ada lagi yang mengekang kamu karena kamu akhirnya bisa keluar dari masalah. Ada satu solusi, ada permulaan yang baru, ada journey yang sedang kamu mulai gitu ya, journey yang baru yang sedang kamu mulai, dan kamu optimis banget tentang hari depan atau untuk melangkah. The Fool juga bisa menggambarkan tinggalkan old baggage kamu, biar kamu bisa berjalan lebih cepat, move on dari masa lalu. Jangan bawa-bawa permasalahan yang lama ke masa depan misalnya ya, biar kamu bisa smile, biar kamu bisa merasakan kebahagiaan. Oke, Libra,
Gue juga mau mengingatkan ya buat teman-teman Libra yang menginginkan personal tarot reading berbayar, konsultasi permasalahan kamu, love life kamu, relationship kamu, karir general atau apapun, silakan kontak aja nomor WA gue yang ada di layar kamu saat ini. Libra, gue melihat buat beberapa di antara kamu di bulan Februari ini ada yang berliling dengan seorang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga Taurus ya. Untuk spesifik zodiaknya Taurus, dan mungkin dari air sign Gemini, Libra, Aquarius. Nah, beberapa di antara kamu mungkin ada permasalahan dalam hal keluarga, restu dari orang tua mungkin, atau masalah organisasi problem ya, misalnya kamu sama dia itu hubungannya teman sekantor atau antara bos dan bawahan, anak buah misalnya, terikat dengan rules ya, rules dari pihak ketiga atau dari organisasi. Pihak ketiga yang gue maksud ini bisa aja kultur, adat istiadat, belief systemnya seseorang, dimana kamu harus accept rules tersebut, dan rules itu mempengaruhi hubungan kalian. The High Priest atau The Hierophant juga bisa menggambarkan di saat kamu secara sadar dan serius memiliki hubungan yang sakral atau up level ya di dalam hubungan, seperti pernikahan, committed relationship, dan kalian berdua menyepakati suatu aturan main, misalnya untuk nggak selingkuh, untuk nggak bohong satu sama lain sebagainya. Jadi ada rules di dalam hubungan itu yang disepakati oleh kedua belah pihak, oleh kamu dan someone. Dan sepertinya hal ini sangat membuat kamu bahagia ya. Hubungan dengan seseorang ini, dengan rules-rulesnya ini, komitmen kalian berdua itu membuat kamu bahagia. Kamu senang sekali untuk bersama orang ini. Tapi di foundation kamu adalah the hangman. Kamu merasa dalam kebahagiaan kamu ini ada sesuatu yang stuck atau nggak ada progres untuk sementara. Mungkin kamu menunggu dan menunggu progres dari hubungan kalian. Mungkin kamu sebenarnya udah pernah ngomongin suatu hal yang serius, misalnya mau dibawa ke arah pernikahan, dan sampai sekarang belum terjadi, dan kamu menunggu dan menunggu. Seperti merasa digantungkan oleh seseorang. Guidance untuk kamu adalah segala sesuatunya itu butuh divine timing, akan ada divine timing ya, butuh progress, dan maybe belum waktunya untuk kamu menerima jawabannya. Jadi worth waiting for, sabar menunggu karena itu akan ada gunanya untuk kamu Libra. Ini bisa juga di saat kamu merasa seperti harus berkorban di dalam hubungan ini. Untuk beberapa di antara kalian, ini menggambarkan bahwa kamu melihat situasi atau hubungan kamu dari perspektif yang berbeda dengan orang itu. Misalnya orang itu ngerasa kita belum waktunya untuk nikah sekarang, tapi di perspektif kamu itu berbeda gitu ya. Maybe kalian udah hubungan intim dan nggak ada lagi rintangan, orang tua udah setuju dan lain sebagainya. So what's the problem? Tapi dia mungkin mikirnya berbeda. So banyak perspektif yang kamu sama dia melihat dari different angle. Dalam hal ini bisa terjadi kesalahpahaman kalau kamu nggak bisa ngerti perspektif dia nggak bisa ngerti perspektif kamu. Ya kan, mungkin dia ngerasa kamu yang close minded, atau kamu ngerasa dia close minded, whatever. Dalam hal ini di Eight of Swords ini menggambarkan
kamu melihat hubungan ini seperti somehow kamu being victim. Kamu seperti kayaknya gue cuma dimainin doang deh gitu kan. Gue sebenarnya nggak suka loh di hubungan seperti kayak gini, tapi gue nggak bisa lepas atau gue nggak mau untuk ngelepasin. So, banyak hal-hal yang kamu sebenarnya pikirkan tapi kamu tetap jalani gitu ya. Mungkin hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang seperti negative thought, pikiran-pikiran yang kamu sendiri belum yakin dia serius sama kamu atau enggak dan lain sebagainya. Dan kamu menunggu jawaban, kamu menunggu kepastian. Jadi ikatan-ikatan ini sometimes nyesek gitu ya, bikin nyesek hidup kamu di dalam love life dengan seseorang. Bahkan kamu sendiri nggak melihat kita ini ke depan bagaimana gitu ya, kayak nggak melihat masa depan itu sama dia. Tapi untuk melepaskan diri kamu dari orang ini pun kamu enggan. Jadi kamu memilih untuk bertahan dan hanging around ibaratnya. Yaitu ya jalanin terus. Walaupun gak enak, walaupun banyak pengorbanan yang udah kamu lakukan, tapi hasilnya masih seperti itu terus. Seperti stuck. Dan di bulan Februari ini ada kartu judgment untuk kamu di posisi challenge, yaitu menggambarkan ini ada waktunya kamu untuk bangkit. Udah waktunya kamu untuk menentukan pilihan. Ini final decision gitu ya. Dan terbuka atas apapun yang selama ini kamu umpetin di lubuk hati kamu, ataupun yang bikin kamu ngerasa seperti terikat atau tertutup seperti di dalam peti. Anyway, udah waktunya kamu untuk jujur dan melihat situasi dari different perspektif, dari hal yang baru. Judgment ini juga menggambarkan rebirth ya, akan ada kebangkitan, entah itu kebangkitan spiritual kah, awakening, atau bahkan slap on your face, seperti menyadarkan kamu, kesadaran yang bikin kamu awake, yang bikin kamu akhirnya mengerti atas suatu pelajaran dalam love life kamu. Nah, adjustment ini disertai dengan komunikasi ya. Komunikasi kamu dengan seseorang, berita dari seseorang yang kamu terima akan membuat kamu awake. Itu akan membuka mata kamu, atau tergantung ya, bisa aja bahkan menutup mata kamu kalau kamu denial, kalau kamu memungkiri. Misalnya ada kabar atau komunikasi dengan seseorang yang menggambarkan bahwa udah waktunya kamu untuk nggak menjadi victim dalam hubungan, tapi kamu nggak mau menerima kenyataan dan kamu menutup mata kamu, gue nggak dijadikan victim dalam hubungan ini, gue cuma dia tuh ada alasannya begini begitu. It's like you denial the reality dengan omongan seseorang yang mungkin hanyalah menjebak kamu, ataupun kamu menjebak diri kamu sendiri dalam situasi itu. So, pikirkan baik-baik dalam situasi kamu di bulan Februari nanti akan ada hal yang membuat kamu awake atau akhirnya sadar. Tapi, balik lagi ke cara pikir kamu mau close minded atau open minded, atau kamu mau terima reality itu atau deny. Deny itu artinya memungkiri ya. Menganggap nggak mungkin, menganggap enggak kok, nggak ada, atau memungkiri bahwa selama ini kamu digantung atau nggak berjalan kemana-mana dalam suatu progres.
Yang gawat memang ini, kalau kamu menutup mata kamu dari reality dan merasa nggak ada jalan keluar atau nggak bisa kemana-mana. Padahal sebenarnya kamu punya kebebasan. So, ini bisa aja negative thinking kamu atau close minded. Dan ini adalah positive thinking kamu atau open minded kamu. Kesadaran penuh kamu, dan ini adalah unconsciousness kamu. Hal yang kamu nggak sadari. Dan dalam hal ini mungkin kamu nggak bisa figure it out ya, keadaan kamu selain teman kamu. Mungkin kamu lagi dibutakan oleh cinta atau whatever, dan kamu nggak bisa untuk mikir gitu kan. Tapi teman kamu mungkin bisa untuk bantu kamu, support kamu, kasih kamu saran, dan balik lagi ke kamu ya, apapun saran dari teman kamu, apapun yang mereka bilang, itu balik lagi ke kamu. Kamu bisa terima atau enggak, kamu mau lakukan atau enggak, balik lagi ke kamu. Karena di dalam hal ini hanya kamu yang bisa menyelamatkan diri kamu, hanya kamu yang punya 100% kuasa penuh free will kamu. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk bertindak. Oke. Nah, kamu melihat diri kamu sendiri, Six of Swords. Kamu sedang mengarungi suatu hal bersama seseorang atau suatu progres, tapi belum sampai akhir ya. Dan di tengah jalan mungkin kamu banyak pikiran mengenai kita ini kok nggak nyampe-nyampe, atau apapun lah yang kamu rasakan selama kamu berjalan sama dia, selama kamu menjalani hubungan ini. Mungkin banyak hal-hal yang kamu pikirkan dan menjadi rintangan atau main things ya, bisa jadi main things, masalah utama di dalam hubungan kamu dengan orang ini. Nah, dari Six of Swords ini kamu melihat ke Ace of Swords. Ini mengenai logika, ya. Ini mengenai keterbukaan, truth, dan cut through the bullshit. Jadi dalam hubungan kamu yang selama ini kamu jalani dan kamu ngerasa kayak nggak nyampe-nyampe ke tujuan atau digantungkan atau nggak ada progres, kamu mulai mikir pakai logika, kamu mulai ingin jawaban, kamu mulai menanyakan kepastian gitu ya, dan kamu mulai berpikir lebih dari perspektif yang lebih cerah atau lebih jelas. Dan di sini ada kedewasaan, jadi ada progres pendewasaan. Ini mental banget nih ya untuk love life kamu di bulan Februari ini khususnya. Nah, ini dari Seven of Rods bisa aja teman kamu yang mungkin dia bilang kalau hubungan kamu itu seperti nggak bagus gitu ya. Dia tuh bukan yang terbaik buat kamu or whatever. Tapi kamu ngerasa justru teman-teman kamu ini malah sebagai orang-orang yang ingin memojokin kamu atau menghalang-halangi hubungan kamu dengan orang ini. Bisa ya teman kamu atau siapapun, saingan misalnya, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang kamu ngerasa kayak tug of war, kayak banyak perselisihan, banyak argumentasi. Kamu mungkin ngerasa dipojokin oleh dia, dan kamu di posisi seperti udah di ujung jurang, sedangkan dia masih terus fight against you atau mendorong kamu ke batas limit kamu. Gitu ya. Ini bisa aja pertengkaran secara fisik, argumentasi, ataupun perbedaan pikiran, perbedaan pendapat, dan seperti tug of war ya. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Dan dalam hal ini benar-benar posisi kamu sangat gak nyaman. Apalagi ada ini juga, ini posisi yang sangat gak nyaman tapi tetap kamu jalani. Karena kamu berharap banget, kamu menunggu-nunggu selama ini, ya kan? Well, di outcome-nya adalah King of Rods. Ini bisa aja seseorang yang kamu dealing,
dari fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, bisa laki-laki, laki-laki dari zodiak yang lain bisa juga ya. Atau di outcome-nya untuk beberapa di antara kamu ini menggambarkan kamu, yang artinya do something, take action, goal oriented. Goal kamu kemana? Kalau kamu nggak bisa ngelihat goal kamu, ada waktunya untuk kamu buka mata. Ini kan kamu menutup mata, ada waktunya kamu buka mata dan do something untuk mencapai goal kamu. Dan lihat reality, apakah goal kamu itu bisa untuk dicapai atau enggak. Face the truth. King of Rose juga bisa menggambarkan di saat kamu bisa menghadapi situasi kamu secara independen, bisa melangkah. Ini kan kamu seperti terikat, nggak bisa melangkah ya. Dan di sini kamu melangkah. So artinya do something dan melangkah maju, usaha at least. Jangan takut, jangan sampai negative thinking kamu ataupun omongan-omongan orang itu membuat kamu kayak nggak berdaya, ataupun nggak ada cara lain, ataupun nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke? Mungkin kamu dipojokin orang dan kamu ngerasa nggak berdaya memang, but di outcome kamu punya power untuk melangkah, kamu punya power untuk melihat ke depan dan punya solusi atas permasalahan kamu yang mungkin solusinya selama ini kamu nggak lihat atau kamu nggak mau lihat. Oke. Semoga resonate. Reading ini sebenarnya reading yang sangat bagus untuk kamu. Dan The Fool ini menggambarkan kebebasan. Kamu punya kebebasan untuk melangkah kalau kamu mau ya. Jangan mau diikat habis-habisan sama seseorang tapi kamu sendiri nggak dirawat, nggak diurusin, nggak dipedulin, dan cuma ditaruh di situ-situ aja. Jadi seperti dikurung gitu ya, dan nggak bisa ngapa-ngapain. So dari The Fool ini menggambarkan bahwa kamu akan lebih lega di bulan Februari ini asal kamu mau melangkah dan melakukan sesuatu dengan berdasarkan logika, positive thinking, dan berani, punya mental yang berani. Ini juga menggambarkan komunikasi ya, komunikasi yang jelas dan tajam apa adanya dan cut through the bullshit. Jadi kalau orang yang selama ini janji-janji sama kamu tapi dia belum ya, ibaratnya belum menepatinya, dan sekian lama kamu udah menunggu tapi kayak nggak ada progres, coba untuk omongin dan ya kasih deadline ibaratnya ya. Lalu face the truth atas deadline itu, biar kamu bisa keluar dari goa ini ya kan, ibaratnya ini sekarang kamu keluar dari goa ini. So ada harapan, cuma harapannya itu sesuai dengan harapan kamu atau enggak, kamu harus buka mata Libra. Dan mungkin ada hal-hal yang harus kamu maafkan dari seseorang yang bersama kamu atau yang pernah janji-janjiin sesuatu tapi nggak ditepatin misalnya. Dan heal the past, yaitu maksudnya ikhlasin aja biar kamu nggak usah bawa beban masa lalu ke depan ya kan, biar kamu bisa lebih lega, yaitu dengan cara heal the past dan belajar dari masa lalu itu. Oke, Libra, semoga resonate. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.